pengendalian lampu di Labcom Unsurya. Nah, di sini di lampu lab itu ada 6 lampu neon. Nantinya akan dikendalikan melalui HP Android untuk menyalakan dan mematikan lampu tersebut. Untuk itu, kita akan lihat di sini step-stepnya apa aja yang akan kita lakukan untuk merangkai peralatan tersebut dan programmingnya yang mendukung. Di lab ini, di Labcomnya Unsurya, ini ada 6 lampu neon dan di sini ada 2 jalur. Jalur pertama mewakili 3 lampu neon dan jalur kedua mewakili 3 lampu neon. Menggunakan peralatan 8 relay, nantinya akan mewakili masing-masing peralatan listrik yang ada di lab. 8 relay, terus di sini menggunakan Note MCU ESP8266. Di sini ada pin-pin yang digunakan, lalu di sini ada boardnya dan di sini ada kabel jumpernya. Untuk itu kita pelajari dulu skema dari Note MCU ESP8266. Nah, di sini ada pin-pin yang digunakan. Pin-pin ini nantinya akan kita gunakan sebagai peralatan yang akan kita koneksikan ke relay. Jadi misalnya lampu 1 menggunakan D0. D0 ini kalau di programnya nanti kita menggunakan GPI 016. Jadi pin 16. D1 pin 5 dan berikutnya seterusnya kita menggunakan pin nomor berapa aja. Nah, di sini kita juga harus melihat dan rangkaian tersebut dari pin ini, pin yang kita gunakan tadi, kita akan masukkan ke relay yang kita gunakan. Nah, gambar ini mewakili 4 relay. Nantinya di prakteknya kita menggunakan 8 relay. Nah, ini pin yang ada di sini akan kita sambungkan ke di sini. Jadi di sini juga ada pin di relaynya. Di sini ada untuk GND-nya, itu berarti ada ke PCC-nya. Lalu di sini ada ke D0-nya. Jadi kalau peralatan yang akan kita masukkan ke relay 1 berarti di D0, nanti disambungkan ke Note MCU ESP8266 ke nomor berapa pinnya, dan di programmingnya juga akan kita masukkan supaya masing-masing ini harus sama di koneksinya dari relay dan dari Note MCU 8266. Nah, di sini di relaynya ini nanti akan disambungkan nih, yang ini ke listriknya, yang ini ke lampunya. Kebetulan yang di lab ini kita menggunakan 2 relay, tapi kita udah siapkan 8 relay untuk mewakili peralatan listrik lainnya. Selanjutnya nanti tinggal masukkan ke relay tersebut kalau nambah alat listrik yang akan kita gunakan. Nah, ini skemanya. Setelah itu, ini tadi skema pinnya. Setelah kita sudah tahu rangkaiannya, rangkaian pinnya, rangkaian untuk skemanya, selanjutnya kita praktekkan ke peralatannya. Kita sambung-sambungkan nih, harus disesuaikan. Nah, di sini kita harus hubungkan nih ke masing-masing peralatan tersebut. Nah, ini yang tadi kita sudah buat ke peralatannya. Jadinya misalnya ini kan kita ke peralatannya, terus kita ingin masukkan ke
di sini. Nah, ini kita sambungkan nih ke laptopnya dengan kabel ini, kabel untuk dari Note MCU 8266, lalu kita masukkan ke kabel laptop ininya, supaya nanti kita harus upload dulu programnya. Kalau misalnya tidak ada error, baru program itu bisa jalan. Nah, untuk itu kita siapkan dulu nih program. Untuk sebelum kita ke ini, kita siapkan dulu atau install dulu program untuk Arduino IDE yang ada di laptop. Ini program Arduino IDE-nya kita install. Lalu kita juga harus ambil library untuk Blink-nya dan library untuk ESP8266 Wi-Fi, supaya library-nya nanti akan kita gunakan nih, supaya connect antara peralatan dan program. Nah, di sini pin-pin yang kita gunakan kita harus define dulu. Misalnya pin nomor 16 tadi untuk nanti D0 itu sebagai peralatan listrik nomor 1, ini nomor 2 dan seterusnya. Nah, ini di antara ini nanti ini kita harus mendapatkan pada saat nanti kita install Blink yang ada di laptop, kita harus menginstal data stream atau istilahnya datasetnya. Misalnya untuk lampu 1 on off-nya pakai indikator nomor berapa, ini kita setting dulu nih di sini. Akhirnya kita mendapatkan nih token dari hasil waktu kita membuat settingan di Blink yang ada di laptop. Setelah kita mendapatkan token dan penamaan dari aplikasi ini, kita harus copy paste ke Arduino IDE. Ini dia. Nanti kita copy di sini dan program tidak ada error. Akhirnya kita harus upload programnya supaya program itu akan jalan. Nah, nantinya kita juga harus bikin tampilan ini nih di Android-nya. Jadi kita juga harus install Blink yang ada di Android. Arduino IDE-nya ini seperti ini. Kita juga installnya nanti masuk ke include library. Nah, di sini nanti kita cari nih ESP8266 Wi-Fi dan Blink. Nantinya setelah kita install nanti akan tertampil nih di sini Blink terus ESP8266 Wi-Fi. Setelah itu kita masukin nih programmingnya dan kita harus pilih bootnya. Ini kita harus pilih bootnya nanti pada saat sebelum upload kita harus pilih nih boot ininya apa, ESP8266 lalu Note MCU 1.0 ESP strip 12E modul. Ini yang akan kita pilih. Lalu portnya otomatis nanti akan tampil pada saat kabel USB-nya kita koneksi dengan laptop. Nah, ini di Blink-nya yang tadi sudah kita ambil including-nya di library-nya, ini kita ambil, lalu define untuk template name-nya atau token-nya. Ini kita copy dari Blink yang ada di laptop, kita install. Setelah kita udah desain data stream lalu web itunya, layoutnya, nanti akan tampil nih tokennya, lalu kita copy di sini. Lalu selanjutnya kita masukin nama wifi-nya apa. Kebetulan di sini nama wifi labcom-nya lab komputer, lalu passwordnya apa. Nah, ini kita define relay 1
pinnya pakai nomor berapa, seterus sampai relay ke 8. Selanjutnya ini untuk wifi nya D8, dan di sini akan nanti kita gunakan V0 itu untuk kita desain di Blink yang ada di Android-nya. Kita menggunakan data streamnya dengan kode V0, itu kodenya pin nomor berapa dan berapa. Dan ini variabel yang kita gunakan nih untuk mendapatkan apakah di relay nomor 1 variabelnya 0 atau 1 hasilnya. Kalau misalnya 0, oh berarti mati lampunya. Kalau 1 berarti lampunya nyala. Selanjutnya ini untuk hubungkan ke wifi nya. Nah, di sini ada EEPROM, itu untuk mendapatkan variabel yang disimpan. Jadi pada saat lampu pertama kali kita matikan, terus kita tekan tombolnya, lampunya nyala. Nah, misalnya pengguna labnya udah selesai nih, ternyata di sana ada lampu yang nyala, ada yang lampu hidup. Nanti pakai EEPROM ini kita bisa dapat variabelnya. Kalau misalnya 0, oh berarti mati. Kalau 1 berarti hidup. Nah, ini ada pin mode, ada digital write, itu untuk menampilkan di Android-nya. Kalau kodenya misalnya relay nomor 1, variabel load satunya 0 atau 1. Nah, selanjutnya kalau misalnya ini kalau tombol, kita kan nanti mendesain nih di Blink Android tombol ini. Misalnya tombol ini untuk alat listrik nomor 1, kebetulan di sini 3 lampu neon menggunakan relay nomor 1, 3 lampu neon berikutnya menggunakan relay nomor 2. Jadi kalau ini ditekan on off, jadi klik off misalnya, oh berarti kodenya 0, mati. Klik lagi, kodenya 1. Nah, ini untuk mewakili kayak saklar ya. Berarti kebetulan yang di sini cuma 2 yang aktif, yang ini kita sudah siapkan nih. Kan ada 8 relay, 2 dipakai. Nah, 6 peralatan yang kosong kita sudah siapkan di programmingnya. Kita masukkan, nanti selanjutnya kita tinggal masukin kabel relay berikutnya untuk peralatan listrik berikutnya. Misalnya untuk komputer 1 sampai nomor sekian di relay nomor berapa, lalu untuk kabel AC di relay nomor berapa. Nah, ini untuk membaca variabelnya nih. Nomor 9, ini load 9, variabel 9 itu untuk mendapatkan tombol ini kan 8, saya tambahkan 1 tombol lagi untuk mematikan semua peralatan dari tombol 1 sampai tombol 8, atau menghidupkan semua peralatan dari tombol 1 sampai tombol 8. Ini berarti semua peralatan nih on off. Jadi diwakili dengan vpin relay 9 dan variabelnya load 9. Ya, ini programmingnya langsung. Ini untuk update Blink. Jadi pertama kali Blinknya dicek nih, apakah di Blinknya itu virtual write-nya on atau off. Kalau mati, nah berarti ini otomatis detect nih mati atau nyala. Ya, ini kalau misalnya di sini tadi kan sebelumnya ini belum bisa diupload kalau kita belum ada token. Token ini dapatnya dari token ini kita nanti setelah kita sudah mendesain itu, kita dapatnya nanti dari ini nih, Blink yang ada kita install di laptop. Otomatis ini harus online ya, karena dia akan cek nih. Ini kita install Blink yang ada di laptop untuk mempermudah aja ngedesain. Oh, ini untuk
lampu 1 sampai tombol semua nih, lampu 1, lampu 2, dan selanjutnya ini apa, ini untuk switch on off nya. Setelah itu, tapi sebelumnya memang kita harus masukkan email, lalu kita masukkan password, otomatis kita bisa masukkan desain di Blink ini. Nanti setelah kita udah ngedesain ini, baru kita dapat nih token. Nah, token itu kita copy di sini. Ini kita copy, dan ini sudah jalan, otomatis kita sudah aktif, maksudnya logikanya sudah sesuai, dan apa yang logika ini harus sesuai dengan desain yang ada, Blink yang ada di laptop, dan juga Blink yang ada di Android, itu harus sesuai. Kalau sudah kita masukkan token, kita save, lalu kita upload. Nah, pada saat kalau kita pas upload dan masih ada error, maka programnya tidak bisa jalan. Nah, kalau kita udah upload, kita harus pilih dulu botnya apa. Tadi kan udah Node MCU 1.0. Terus COM-nya otomatis pada saat dicolok si kabel USB-nya ke laptop, COM-nya akan tampil. Nah, pada saat kita upload, nah ini udah tidak ada error. Cara membuat tampilan ini, kita sebelumnya settingnya seperti ini nih. Pilih, nanti kalian pilih button. Di sini kan ada button-button atau tombol yang akan kita gunakan, tapi kita pilih yang free aja. Misalnya pilih button, kalian pilih button, terus nanti data stream ini itu kita nggak perlu buat lagi, karena sebelumnya kita sudah buat nih di Blink yang dari tadi di laptop kita udah setting. Di sini kita mau pakai apa nih, kan sudah terlihat nih, sudah tampil nih dari V0 sampai V8 ya. Nah, kalau sudah, tapi kalau mau tambahin lagi juga nggak apa-apa kalau misalnya ada tambah tombol berikutnya. Setelah saya mau pilih misalnya lampu 1 dengan V0, lalu pilihnya switch. Nah, di sini kita mau tulis title-nya apa, on off-nya, lalu kita mau pilih warnanya apa. Nah, nanti kelihatan di sini. Ini V0 lampu 1, ini lampu 2, berikutnya sampai V8. Jadi V8 ini untuk tombol semua. Setelah itu kita tinggal jalan ini on off ini, nanti akan connect ke alat yang kita buat. Jadi nanti akan disesuaikan dengan alat yang kita buat. Otomatis asal pada saat kita upload alat tersebut tidak ada error, dan ini udah sesuai nih. Kalau misalnya lampu 1, maka relay nomor 1 akan, kalau dia on akan nyala, kalau off dia akan mati lampunya. Dan kabel powernya misalnya kita udah ganti nih, masukin tuh memasang alat listriknya. Misalnya bohlam yang warna merah atau warna biru, entah itu mewakili untuk tombol relay 1 on off. Ini juga nanti akan disesuaikan. Nah, ini untuk semua nih, kalau dia on maka tombol yang lain juga akan mengikuti. Tapi ingat di sini harus sesuaikan nih istilahnya wifi-nya, lalu passwordnya itu harus sama. Tapi kalau tidak terhubung, maka tidak akan connect dengan si alat tersebut. Nah, ini kita, jadi di sini harus, kalau misalnya on semua, off semua ya. Di sini tampilan ini bebas, kita mau desainnya seperti apa, warnanya apa, itu masing-masing yang membuat mau menyusunnya seperti apa. Kalau misalnya cuma 2 relay, tapi karena kita siapkan untuk 8 relay, ya udah sekalian aja kita buat, walaupun 2 relay yang kita ada alat listriknya nggak apa-apa. Nanti tinggal kita tambahkan nih di slot untuk
di masing-masing relay berikutnya. Dan programnya kalau misalnya mau dirubah, kita tinggal rubah di programming Arduino IDE-nya, lalu kita upload lagi programnya dan tambahkan tuh alat di relaynya, disambungkan di alat relaynya. Oke, sampai di sini. Nah, ini tadi langkah-langkahnya, inilah yang di Android-nya yang akan menghubungkan antara alat dengan tombol yang kita tekan di Android-nya Blink dengan menggunakan program Blink. Ada video tuh Pak. Oke. Ini pengendalian alat listrik dengan menggunakan Node MCU ESP8266. Nah, ini alatnya. Jadi ada dua lampu. Dua lampu ini, satu lampu mewakili untuk lampu neon ini, 3 lampu neon. Saya off-kan dengan menggunakan aplikasi Blink di Android. Lampu mati, lalu saya kembalikan on, lampu nyala. Ini baru untuk satu jalur aja. Nantinya untuk jalur yang kedua. Off. Nah, ini on. Oke, sudah Pak. Nah, ini alat yang di bawah. Lampu 2 masih menggunakan lampu bohlam.